ini pelajaran kita membahas tentang dosa manusia dan penebusan Kristus di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat berkat Engkau tetap memberkati kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mempelajari firman-Mu, ingin mempelajari tentang dosa Tuhan, Adam dan Hawa. Kiranya Engkau tetap memberkati kami agar kami dapat mengerti apa arti firman-Mu yang Engkau ajarkan pada hari ini kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami asal-usul dosa manusia dan juga tujuan karya penyelamatan Kristus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita lakukan salam terlebih dahulu. Semangat, 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 semangat pagi. Yeay. Nah, berikutnya, apa sih dosa yang sering kita lakukan tanpa kita sadari ataupun yang kita sadari? Seperti contohnya itu adalah iri hati. Iri hati itu paling sering kita lakukan tanpa kita sadari maupun kita sadari. Dan juga ada marah, dan juga ada dendam. Nah anak-anak, kita akan masuk kepada manusia adalah ciptaan Allah. Manusia itu diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Manusia adalah makhluk yang mulia, namun juga makhluk yang hina. Manusia mulia karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Nah, manusia itu diciptakan untuk memuliakan dan menikmati Allah. Manusia juga memiliki kebebasan yang relatif karena kita itu sebagai manusia bergantung sepenuhnya karena sepenuhnya kita bergantung kepada Allah karena kita adalah ciptaannya. Pada awalnya manusia diciptakan sangat indah dan baik adanya, tanpa ada dosa dan memiliki relasi yang baik dengan Allah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia yaitu Adam dan Hawa pertama kali diciptakan Tuhan dalam keadaan tidak berdosa, tercemar ataupun melainkan keadaan yang utuh, sempurna dan suci. Namun setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keadaan manusia berdosa dan tercemar. Namun tidak juga berarti gambar rupa Allah itu hilang dari manusia. Mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat akan perintah Allah. Selanjutnya anak-anak, awal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Awalnya hubungan manusia dengan Allah di Taman Eden sangat harmonis. Tetapi tiba-tiba iblis datang menggoda Adam dan Hawa. Iblis memakai binatang ular yang cerdik itu untuk menggoda Hawa, dan Hawa mendengarkan rayuan iblis itu dan memakan buah itu. Karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah, maka mereka harus menanggung akibat dari dosa yang mereka langgar itu. Sebelum Adam dan Hawa diberi mandat untuk memelihara, menguasai bumi, dan juga memperbanyak gambar dan rupa Allah. Nah, karena tidak ketaatan Adam dan Hawa, mereka harus dihukum atas pelanggaran yang mereka lakukan. Karena perbuatan mereka, semua manusia menjadi berdosa dan tercemar, di mana manusia diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan. Manusia diberi pilihan untuk tetap taat atau tidak taat. Jadi di sini manusia tetap diberi pilihan apakah kamu mau taat atau tidak. Dan yang kedua, dosa tidak berasal dari Allah. Dosa timbul dari hati manusia. Dan manusia memilih untuk melanggar perintah Allah. Jadi dosa manusia bukanlah berasal dari Allah, dan Allah tidak bisa disalahkan atas dosa manusia, karena Allah tidak pernah dan tidak bisa berdosa. Jadi dosa manusia ada karena manusia itu sendiri yang memilih untuk melakukan dosa, dan akibatnya semua manusia tercemar dalam dosa, dan natur manusia natur berdosa. Halo anak-anak, inilah gambar pada saat
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu mereka digoda oleh ular merah itu dan menyuruh mereka untuk memakan buah itu, sehingga pada saat mereka setelah memakan buah itu mereka jatuh ke dalam dosa. Manusia awalnya diciptakan tidak berdosa, namun karena mereka tidak taat dan memilih untuk melanggar perintah Tuhan, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka menerima hukuman dari Allah. Namun karena kasih Bapa kepada manusia, kita tetap menerima janji keselamatan itu. Akibat lain dari dosa manusia adalah terjadinya permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Maksudnya keturunan perempuan itu adalah Yesus dan keturunan ular itu adalah iblis, di mana nanti keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular, yang artinya nantinya Yesus akan mengalahkan iblis. Nah, karena kasih Bapa kepada manusia, Bapa mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk melakukan penebusan. Nah, Yesus nantinya akan datang ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia, mati di kayu salib, dan menebus kita semua, sehingga kita diselamatkan. Sekarang kita akan belajar mengenai siapakah Yesus. Yesus adalah putra dari Bapa. Dia adalah image of God, gambar Allah. Dia juga adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus sebelum berinkarnasi, dia adalah Logos. Logos itu adalah firman, dan firman itu ada sejak permulaan dan selalu bersama-sama dengan Bapa. Nah, melalui Logos, Bapa menciptakan segala sesuatu termasuk alam semesta ini. Nah, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati yang menjadi mediator antara Bapa dengan manusia. Dan hanya Yesus yang menjadi mediator, dan Yesus harus menjadi mediator karena Bapa tidak terbatas dan kudus, dan manusia terbatas dan berdosa. Yesus memiliki natur dan Yesus memiliki natur Allah dan memiliki natur manusia. Namun, sekalipun ia memiliki natur manusia, Yesus tidak pernah berdosa dan Yesus tidak dapat berdosa. Nah, Yesus juga digambarkan sebagai imam besar yang menjadi perantara manusia mengenal Bapa. Yesus mewakili kita berjumpa dengan Bapa karena manusia yang telah berdosa. Manusia hanya bisa berjumpa dengan Bapa melalui pribadi Kristus. Kesimpulannya, manusia diciptakan tidak berdosa. Namun karena ketidaktaatan mereka dan meninggalkan Allah, manusia jadi berdosa dan semua ciptaan juga berdosa. Bapa yang mengasihi kita mengutus Yesus untuk menebus dosa kita. Yesus harus menjadi manusia untuk dapat menebus dosa kita. Jika Yesus tidak menjadi manusia, dia tidak akan bisa mati dan tidak bisa membayar dosa kita. Hanya Yesus yang bisa menjadi manusia. Dan hanya Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati yang dapat melakukan penebusan itu. Dan karena kasih Bapa kepada manusia, kita menerima anugerah keselamatan. Shalom, kami dari kelompok 4 ada Ibu Emia, Ibu Hana, dan Ibu Okta mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian kalian semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.